Yo guys, welcome back to YouTube channel Rosi Tirus. Teman-teman, kamu pasti tahu dong CV atau kurikulum vitae. Sepertinya sih ini hal sepele, namun kamu perlu simak video ini karena aku akan bahas tentang tips menulis CV untuk beasiswa SIS GP. Halo guys, apa kabar? Ini merupakan video yang keempat aku di YouTube-nya Rosi Tirus. Dan di video kali ini aku akan ngebahas secara detail tentang bagaimana cara menulis CV untuk beasiswa SIS GP atau Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Nah, untuk CV di beasiswa ini itu ada template-nya. Nanti akan aku tulis di box description ya, dan juga ada websitenya namanya si.si di mana teman-teman bisa download template-nya juga di sana. Mungkin terdengar sangat sederhana sih nulis CV, tapi bagiku aku perlu nge-share ini karena CV-nya itu agak unik. Walaupun mirip-mirip sama Europass atau CV yang biasa digunakan di Eropa, namun ada beberapa perbedaan yang signifikan yang teman-teman perlu tahu karena detailnya banyak sekali. Mungkin bagi teman-teman yang udah nonton videoku dari 1 sampai ke 3, yang belum nonton segera nonton, karena di situ aku udah ngejelasin bahwa beasiswa SIS GP itu hanya ada seleksi administrasi aja, tidak ada seleksi wawancara. Artinya memang dokumen itu sangat penting, kamu harus sangat jeli untuk membaca seluruh instruksi yang diberikan di sana. Nah, template-nya tuh wujudnya kayak gini nih teman-teman. Oke, di template ini teman-teman ada 5 hal yang diminta untuk kita isi. Yang pertama adalah personal information, yang kedua adalah work experience atau pengalaman kerja, yang ketiga adalah education and training atau pendidikan dan pelatihan yang pernah kita ikutin. Yang keempat adalah networking atau civil society engagement atau sederhananya adalah keterlibatan kita terhadap aksi sosial. Dan yang terakhir adalah previous scholarship atau prize atau kamu pernah dapat beasiswa apa aja sih. Jadi 5 hal itu yang mereka minta di dokumen CV mereka. Nah, teman-teman, kita harus baca dulu nih instruksinya karena seperti yang teman-teman lihat di layar bahwa di halaman pertama itu ada instruksinya yang teman-teman harus baca dengan detail. Namun jangan khawatir, akan aku bacain satu persatu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus menggunakan template-nya dari SISGP. Kamu nggak boleh create template sendiri, harus dari mereka. Itu nomor 1. Jangan diubah warna, jangan diubah apapun. Oke? Yang kedua, CV-nya itu harus berisi tentang experience atau background yang sesuai yang kamu punya. Jadi mungkin sepanjang kita hidup kan pengalaman kita banyak ya. Kayak aku pribadi itu kan 30 tahun baru apply beasiswa ini. Kebayang dong udah 10 tahun punya pengalaman kerja dan juga mendapatkan berbagai training dan pendidikan dengan berbagai kegiatan sosial. Tentu tidak mungkin semua hal tersebut kita tuangkan. Ini adalah tentang strategi teman-teman. Bahwa beasiswa SISGP itu kan senangnya yang punya jiwa leadership, yang punya pengalaman kerja yang cukup, kemudian punya kegiatan sosial gitu. Nah, teman-teman tuh harus seleksi dari pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu nih yang sekiranya menjual, yang sekiranya mempunyai selling point gitu supaya kamu bisa lolos beasiswa ini. Jadi berikan informasi yang relevan. Kayak misalnya nih, oh aku pernah nih ikut organisasi yang fokusnya tentang gender equality. Aku pernah ikut organisasi yang fokusnya terhadap child protection. Pernah juga ikut yang tentang environment. Pernah juga tentang economic empowerment, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Atau bahkan pernah di korporasi. Nah, tentu kan nggak mungkin ya semua isu itu aku masukkan gitu di dalamnya. Itu membuat aku kelihatan kayak orang kok banyak cabangnya, banyak sekali hal yang dilakukan, nggak ada fokus-fokusnya sama sekali gitu. Maka dari situ aku ngasih saran ke teman-teman, coba di breakdown lagi pengalaman-pengalaman kamu yang tone-nya itu tidak terlalu berbeda banget sehingga kamu terasa fokus dan profesional di bidang tersebut. Kemudian kamu tidak boleh mengubah format apapun yang seperti tadi disebutin di awal ya, dan juga tidak boleh nambah kategori. Tadi kan ada 5 kategori tuh, mulai dari personal information sampai previous scholarship yang kamu dapetin. Kamu nggak boleh nambah misalnya
publication. Kadang kan kalau di CV umumnya ada, atau mungkin reference, orang yang bisa ngasih kamu referensi kamu masukkan, itu jangan. No. Ya, jadi benar-benar harus sesuai template yang dikasih. Namun kalau misalnya ada 5 kategori tersebut yang kamu ngerasa nggak relevan, yang kamu nggak bisa ngisi, itu boleh kamu hapus. Namun saranku sih jangan dihapus ya. Kalau memang 5-5-nya itu bisa kamu isi, ya isi aja sebagus mungkin gitu. Jangan justru malah dihapus. Itu saran aja sih. Dan CV ini nggak boleh lebih dari 3 halaman. Cukup 3 halaman aja, dan kamu nggak perlu ngasih tambahan attachment. Kalau di angkatanku dulu tahun 2021 di last section aku harus masukin pasport, foto pasport di sana. Tapi untuk yang angkatan sekarang tahun 2023 nggak perlu masukkan attachment apapun. Jadi nanti dokumennya nggak boleh lebih dari 3 halaman. Habis itu teman-teman, yang terakhir nih yang penting, bahwa kamu harus chronological order, mulai dari yang paling terkini itu paling atas. Misalnya nih, bekerja di perusahaan A dari tahun 2019 sampai sekarang, itu taruh paling atas. Baru nanti yang di bawahnya mungkin dari tahun 2017 sampai tahun 2019 kerja di mana. Bawahnya lagi yang kerjaan lain. Jadi jangan kebalikan, jangan justru yang lama di atas ya. Yang baru itu di atas, baru gitu. Oke? Got it? Itu adalah instruksi dari template yang teman-teman harus baca. Habis semuanya diisi, teman-teman convert menjadi PDF. Karena kan tadi dokumennya Word documents ya. Gampang banget kok untuk bisa convert, cukup teman-teman bisa. Kalau di Word biasanya ada file, kemudian convert menjadi PDF. Kalau enggak, teman-teman bisa melakukan online, cari aja di Google misalnya. Word convert to PDF, dan itu gampang banget gitu ya teman-teman. Jangan submit dalam bentuk Word tapi berupa PDF dan tidak termasuk instruction page-nya. Tadi kan di halaman pertama nih, aku ulang lagi, itu kan ada instruction page. Teman-teman hapus instruction page-nya, hanya fokus di CV aja yang tidak lebih dari 3 halaman. Oke, semuanya sudah ngerti ya sekarang. Selanjutnya kita langsung go to the next topic, yaitu ngebahas satu persatu mengenai isinya, yaitu tentang personal information. Personal information di sini ada replace with first name, surname, or sound as sound on passport. Jadi maksudnya adalah teman-teman harus ngisi nama pertama, kemudian nama kedua. Jadi kalau di luar negeri itu kan kebanyakan, apalagi di Eropa, setauku tuh pasti selalu ada nama keluarga gitu. Mungkin kalau di Indo kan suka nggak ada ya, apalagi kalau kayak aku pribadi dari Jawa, nggak ada nama nama marga gitu kan, nggak ada. Tapi intinya surname itu adalah nama kedua kamu, nama terakhir last name kamu gitu. Jadi urut, aku Titik Rusmiati. Tapi kalau kamu cuma satu suku kata doang, misalnya Titik, ya berarti tulisnya Titik gitu. Jadi nama pertama, nama kedua ditulis 2 kali. Tapi kalau misalnya nama kamu lebih panjang, ya berarti tulis panjang aja yang sesuai dengan di paspor. Itulah kenapa di video kedua aku udah nyebutin bahwa mempunyai paspor itu penting, karena kadang suka ada drama. Kayak misalnya nih contohnya kakakku pribadi nih, namanya di ijazah itu ada tanda titiknya, jadi misalnya M titik gitu kan. Tapi di paspor menurut kebijakan negara yang aku dengar dari kakakku, nggak boleh ada tanda titik di paspor, sehingga di paspor dia nggak ada tanda titiknya. Artinya apa yang terjadi kalau daftar-daftar kayak gini, ya nggak boleh pakai tanda titik gitu loh. Jadi teman-teman harus hati-hati dan mempunyai paspor. Siapa tahu nanti ada drama di dalamnya, teman-teman nggak salah identitas gitu. Oke? Kemudian tentu tulis alamat rumah kamu sesuai dengan yang ada di paspor, termasuk sampai kode pos. Tulis, kemudian nomor telepon, boleh pakai nomor telepon ya, telepon rumah misalnya, sama telepon pribadi, nomor HP pribadi atau mobile number. Kalau aku pribadi, karena aku ngerasa telepon number itu aku nggak punya, jadi aku delete. Yang aku masukkan di situ hanya mobile number doang. Kemudian replace with your email address. Aku juga mau ngasih saran, jangan pakai alamat email dari kantor. Misalnya kamu kerja di mana gitu yang kelihatannya keren, nggak pakai @gmail.com, nggak pakai @yahoo.com, nggak pakai hotmail.com, maunya pakai alamat email kantor. Itu beresiko jika teman-teman suatu saat bakal resign. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, misalnya kita suatu saat resign, kemudian kita nggak bisa akses email tersebut lagi, gimana dong? Apalagi kalau kita udah sebagai alumni nih kayak aku, itu sering terima email-email gitu dari SI, aku sering dihubungi juga dari mereka. Jadi sayang kalau misalnya kita emailnya nggak pakai email pribadi, pakai Gmail nggak apa-apa. It doesn't look bad, jadi pakai aja email pribadi, oke? Dan mungkin satu saran lagi tentang email adalah,
Kalau bisa emailnya jangan lebay. Kalau misalnya namanya Titi Rusmiati, ya sebisa mungkin bikin emailnya itu yang sesuai dengan nama gitu ya. Ini terdengar sangat konyol, tapi menurutku penting karena orang jadi gampang juga nulis email kita, oh sesuai namaku kok gitu. Jadi misalnya Titi Rusmiati 22@gmail.com, itu kan gampang dikenalnya. Kenapa? Daripada aku bilangnya misalnya sayang cinta selamanya @gmail.com. Udah panjang, rumit gitu ya. Itu bercanda tapi serius. Kemudian seks, disuruh milih salah satu, jenis kelaminnya apa, tanggal lahir, jangan lupa. Jangan salah ya, kalau misalnya kita buru-buru ngisi bisa jadi nanti tahunnya malah diisi 2023, itu jangan sampai. Kemudian citizenship, tentu Indonesia. Kemudian part kedua, work experience. Work experience ini ada 3 kolom teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih di deskripsinya, lihat ya teman-teman, ini template-nya diisi start from the most recent. Jadi yang paling sekarang terjadi itu paling atas dan maksimum 3 entries. Nah, khusus untuk work experience itu maksimal 3 company aja atau 3 organisasi aja. Dia nggak mau lebih. Ya. Nah, apa sih yang bisa kita tunjukkan di sini? Yang kita bisa tunjukkan di work experience ini adalah kamu harus mampu menunjukkan kamu itu responsibility atau task kamu di pekerjaan itu apa sih. Dan kalau memang kamu punya sebuah tanggung jawab untuk menjadi leader, kamu tuh bisa nyebutin kamu tuh pernah ngelakuin apa dan kamu itu mensupervisi berapa banyak orang. Itu penting. Jadi teman-teman, supaya ada matriksnya, kamu bisa menyebutkan angka-angka di sana. Jadi aku kasih contoh ya, replace with dates from dan to, artinya tulis di situ dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi misalnya nih dari tanggal 23 Agustus 2019 sampai sekarang. Nah, jadi kelihatan jelas tahunnya kapan, bulannya kapan, tanggalnya kapan. Kemudian replace with occupation or position held. Jadi itu posisinya ya. Misalnya program officer gitu, itu kan posisi. Kemudian replace with employer's name and locality. Jadi di situ tulis nama perusahaannya, misalnya aku PT Perempuan Hebat Indonesia. Kemudian aku kasih dalam kurung websitenya apa. Jadi penting ya kalau mencantumkan website dari organisasi tersebut. Kemudian replace with your main task and responsibility. Nah, disinilah teman-teman itu harus mampu menunjukkan ya, kamu tuh posisinya apa, kamu tuh pernah mensupervisi berapa banyak orang. Misalnya nih, tugas harianku project officer sih merunning program gitu kan. Nah, di situ kamu bisa nyeritain tuh bahwa oh, aku merunning program A, misalnya ada kompetisi writing competition misalnya. Kemudian aku merekrut 50 relawan, kemudian aku juga mempunyai 2 staff admin yang kerja bareng aku. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinan kita bahwa kita itu doing something gitu. Kemudian industry or sector itu adalah sektornya itu apa ya? Misalnya aku di sektor pendidikan gitu. Itu bisa. Brief description of organization. Ini juga tempat di mana teman-teman bisa promosi. Ini organisasimu tuh visinya apa sih sebenarnya? Kemudian connect-kan dengan SDGs. Jadi misalnya itu tadi tentang writing competitions. Kemudian itu adalah tentang untuk anak-anak sekolah terutama perempuan. Nah, bisa ditunjukkan bahwa oh ini adalah untuk organisasi perempuan. Itu contoh aja. Jadi itu cara ngisinya ya, dan ingat rule-nya di sini adalah nggak boleh lebih dari 3 work experience. Hanya boleh 3 aja maksimal. Oke. Poin berikutnya adalah education and training. Nah, di sini juga sama bahwa kamu harus menunjukkan yang paling dulu itu di atas, yang paling belakangan di bawah. Dan teman-teman perlu make notes bahwa ini tuh nggak harus hanya sekedar pendidikan formal. Informal juga boleh, ikut pelatihan dimanapun juga boleh. Oke, dan ingat in total CV itu hanya maksimal 3 halaman. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga, takutnya ntar yang lain nggak kebagian tempat gitu. Dan pilihlah pelatihan-pelatihan yang berharga menurut teman-teman. Nggak harus di luar negeri, dalam negeri juga boleh. Kita langsung coba yuk, replace with dates from sampai to. Ganti tanggalnya, seperti yang tadi aku udah sebutin, pelatihannya itu berapa lama. Kemudian replace with qualification awarded. Kalau di sini sih aku nulisnya itu nama pelatihannya apa sih? Misalnya adalah kalau aku pernah ikut pelatihan misalnya incubation
gitu ya, business incubation. Kemudian nama business incubationnya apa, tulis. Padahal itu kan nggak degree ya, tapi aku bisa tulis misalnya ABC business apa tadi incubation. Aduh. Kemudian replace with education or training organization name and locality. Teman-teman bisa nulis di situ bahwa siapa sih yang mengadakan, kamu tulis alamat websitenya juga lebih baik. Kemudian tulis di bawahnya kamu mendapatkan skill apa dari pelatihan itu. Pengetahuan apa yang diberikan dari pelatihan itu tulis semuanya. Kemudian SDGs apa yang related to that program. Gitu ya teman-teman ya. Dan prioritaskan pelatihan yang relevan sama bidang kamu, itu menurutku sangat penting. Jadi jangan semua pelatihan dimasukkan tapi kayak ya tadi banyak cabangnya, jadinya nanti nggak berbuah. Pilihlah yang pelatihan-pelatihan relevan yang membuat selling point kamu makin kuat gitu. Oke, next, network or civil society engagement. Maksudnya adalah kegiatan di luar pekerjaan sehari-hari. Ini yang perlu teman-teman catat bahwa SISGP itu sukanya adalah sama mereka yang punya kontribusi sosial. Jadi tidak hanya sekedar kamu professional worker aja bekerja dengan posisi bagus, jabatan keren di perusahaan atau organisasi. Nope. Dia pengennya kamu do something for your community. Makanya penting banget teman-teman nulis kamu itu ikut apa aja. Jadi misalnya nih, replace with dates from and to, sama aja kayak tadi sebutin bulan, tanggal, tahun, sampai kapan. Replace with the name of network. Jadi tulis itu kamu bergabung di organisasi apa namanya. Kemudian bawahnya replace with your main task and responsibilities. Tulis kamu di sana tuh role-nya apa. Ingat, di sini itu tidak tentang organisasinya harus fancy apa, enggak. Bahkan aku pribadi tuh nulis ini organisasinya kecil, aku ikut kegiatan kerelawanan, aku tulis aja gitu. Dan yang penting adalah kamu itu bisa menunjukkan kamu punya kontribusi sosial dan kamu bisa nunjukin jiwa leadership di sini juga. Misalnya waktu itu aku mimpin sebuah project gitu yang aku bekerja bareng sama 3 staff, aku berhasil memberikan pelatihan kepada 250 perempuan. Nah, aku tulis gitu. Oke. Kemudian brief description network or civil society organizations. Jelasin tentang organisasimu ini apa, sebutin angka. Itu penting, misalnya organisasi ini berdiri sejak tahun berapa, sudah berapa orang yang terlibat, impact yang dibikin sejauh apa gitu. Kemudian brief description of one main achievement you accomplish. Jadi maksudnya adalah tuliskan kamu itu udah melakukan apa di organisasi ini. Ini juga butuh angka. Misalnya nih aku ikut di kebetulan ada sebuah gempa, kemudian aku menjadi fundraiser, orang yang minta sumbangan buat bantuin para korban gempa. Tulis aja aku berhasil mengumpulkan funding segini dengan berapa orang, berapa hari kamu melakukannya. Nah, itu ada angkanya. Jadi statistik or data maksudnya adalah kalau bisa secara kuantitatif juga ditulis. Kemudian SDGs yang relevan sama itu apa? Dan yang aku lakukan, SDGs-nya itu dari yang tadi work experience, education and training itu nggak selamanya itu benar-benar sama. Kayak misalnya SDGs yang di sini salah satunya aku nulis adalah tentang kegiatan lingkungan. Kenapa aku milih kegiatan lingkungan? Karena aku sadar betul di Swedia itu sangat green ya. Maksudnya mereka sangat peduli sama sampah, mereka sangat sustainable countries gitu. Jadi aku merasa kalau aku masukkan isu tentang lingkungan kayaknya seru nih, kayaknya jadi nambah nilai plus nih bahwa aku juga mendukung tentang climate action melalui hal-hal kecil yang bisa aku lakukan di tempatku gitu. Jadi nggak harus semuanya sama SDGs-nya, itu yang mau aku garis bawahi. As long as itu tidak selalu berseberangan, as long as itu tidak terasa banyak sekali yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu CV-ku itu kalau dibaca ya memang terasa banget gender equality-nya dibandingkan lingkungannya, tapi tetap aku kasih bumbu-bumbu tentang lingkungan, tentang economic empowerment juga aku kasih di sana. Gitu ya teman. Jadi ini bukan jadi untuk poin ini bukan tentang scale organisasinya itu sebesar apa, no, tapi tentang bagaimana kamu sebagai individu membuat dampak terhadap lingkungan. Itu catatan pentingnya. Jadi jangan minder kalau kamu ikut aktivitas di organisasi kecil, it doesn't matter. Yang penting adalah role kamu itu apa dan perubahan apa yang kamu buat melalui organisasi ini. Yang terakhir adalah previous scholarships or prizes, artinya adalah pengalaman
beasiswa yang pernah kamu dapat. Nah, di sini yang aku cantumin adalah beasiswa apapun. Jadi mulai dari yang fully funded maupun yang parsial. Jadi misalnya nih, aku ikut pelatihan inkubasi dan itu gratis. Misalnya ya, itu kan termasuk kategorinya beasiswa loh. Misalnya teman-teman sering ikut pelatihan, diundang, kemudian selalu seleksi dan gratis, itu termasuk beasiswa. Jadi teman-teman jangan lupa itu dihitung gitu. Mungkin yang teman-teman merasa bahwa oh beasiswa tuh harus terima uang ya, itu enggak. Kalau teman-teman diundang ikut pelatihan gratis dan itu melalui proses seleksi, itu aja udah bisa disebut sebagai beasiswa. Dan tentu teman-teman ditulis mana yang paling lama, paling sekarang terjadi sampai yang paling lama. Dan tentu sebanyak-banyaknya ditulis menurutku, karena itu menunjukkan bahwa kita itu kayak disukai banyak organisasi, kita mempunyai banyak award, itu penting. Kalau aku pribadi sih aku tulis semuanya sih, sebisa mungkin yang brand-brand nama organisasinya bagus, yang bisa membuat dokumenku tuh lebih menjual gitu. So, itu adalah teman-teman tips dari aku tentang bagaimana cara nulis CV untuk beasiswa SISGP. Semoga bermanfaat, semoga kamu suka. Tentu aku berharap teman-teman komen sebanyak-banyaknya, nanya-nanya nggak apa-apa, dan jangan lupa join di Telegramku Rosi Tirus ya. Sorry, nama Telegramku adalah Cil Sore. Nanti aku taruh di kolom deskripsi. So, see you in another video. Thank you. Ciao.